Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda saat ini mendengarkan kami di FM 99,4 MHz dan 97,8 MHz serta yang lagi streaming di seluruh Indonesia di RRI Digital. Bagaimana puasa Anda hari ini pendengar? Semoga tetap lancar ya. Kita sudah masuk di hari 26. Kalau kita mikir-mikir lagi kayaknya baru kemarin kita puasa ya, baru masuk awal puasa tiba-tiba udah akhir puasa aja. Mudah-mudahan tetap sehat pendengar setia RRI Bau-Bau dan tetap semangat dalam menyelesaikan puasa di Ramadan tahun ini. Kembali lagi Yanti menyapa Anda untuk kebersamaan kita di program spesial Ramadan, Mozaik Ramadan yang hadir setiap harinya, setiap sore menemani waktu ngabuburit Anda sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah, kita menghadirkan narasumber yang berbeda-beda setiap harinya dan punya cerita-cerita menarik mereka tentang kegiatan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengundang dari Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Bau-Bau. Di studio sudah hadir ada Dr. Sulianti Rahman Badawi, SPM MKes, Bu Anti ya? Ya. Oke, Bu Anti, bukan saudaraan kita mendengar ya, cuma namanya yang agak mirip. Bu Anti, kemudian juga Dokter Heni Hastuti. Oke, Dokter Anti dan Dokter Heni. Kayaknya ini emang benar-benar di apa ya, cari waktu-waktu yang benar-benar senggang ya, karena pada sibuk kayaknya ya dokter-dokter. Iya betul. Jadi kali ini memang ada waktunya nih pendengar. Sebenarnya kita merencanakan beliau-beliau ini hadir ya di RRI Bau-Bau tuh beberapa hari sebelumnya, tapi karena lagi banyak kesibukan pendengar ngurusin pasien, jadi baru sekarang deh bisa ketemunya ini di RRI Bau-Bau. Nah, ini tentang kegiatan-kegiatan yang IDI lakukan di bulan Ramadan. Ternyata kemarin ada beberapa juga yang dilakukan ya. Kegiatannya apa saja sih, Bu Dok? Ya, pertama mungkin saya menyapa dulu ya. Mbak yes, kayaknya namanya kita sama ya. Yanti. Ya, Yanti. Saya Anti. Selamat sore pemirsa RRI. Saya Dr. Sulianti Rahman Badawi. Dalam hari ini mungkin saya sebagai Ketua IDI Cabang Kota Bau-Bau. Dan hari ini kami sangat bersyukur sekali bisa diundang oleh RRI untuk berbagi kegiatan-kegiatan yang baru saja yang IDI Cabang Kota Bau-Bau lakukan. Jadi IDI Cabang Kota Bau-Bau itu dalam bulan Ramadan ini memang ada beberapa kegiatan yang kami jadwalkan dan itu mungkin insya Allah akan menjadi agenda tahunan dari IDI Kota Bau-Bau. Jadi dalam bulan Ramadan ini kemarin itu kami sudah melakukan ada berbagai kegiatan. Kegiatan ini memang dikhususkan untuk menyentuh kepada kalangan masyarakat. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, jadi kami juga ingin berpartisipasi. Jadi kami itu bukan cuma untuk mengurus pasien, tapi juga bisa ada kegiatan-kegiatan lain ya. Misalnya kemarin itu, alhamdulillah kami sudah melakukan kegiatan bagi-bagi takjil. Nah, itu dilakukan di 2 tempat kemarin, yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 24 ya, Dokter Heni ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah semua berjalan lancar, dan kemudian juga kami juga kemarin itu sudah melakukan kegiatan, yaitu kegiatan ke pondok pesantren. Di pondok pesantren ini ada berbagai kegiatan yang kami lakukan. Jadi bukan cuma untuk kami memberikan donasi kepada pondok pesantrennya, tapi di situ juga kami melakukan kegiatan yaitu penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis, dan kami juga melakukan kegiatan edukasi kepada para santri-santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Jadi kemarin itu mungkin Dokter Heni ya pesantren Pondok Madinah ya, kalau Al-Madinah ya. Jadi Pondok Al-Madinah mungkin sudah 2 kali kami undang, yang pada tahun lalu juga kami undang untuk berbuka puasa bersama. Jadi kemarin selain kami melakukan pemeriksaan kesehatan, kami melakukan juga penyuluhan. Kenapa kami memilih pondok pesantren tersebut? Karena kami melihat di situ pondok pesantren tersebut itu ada beberapa kasus. Utamanya itu ada satu bayinya itu yang stunting, tapi alhamdulillah. Jadi kemarin tuh ini di kan Al-Madinah? Ya, di Al-Madinah. Jadi tapi kemarin tuh alhamdulillah bayinya tuh sudah berat badannya tuh sudah naik karena mereka sudah di bawah pengawasan dari Puskesmas BWI yang koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
Nah, di samping situ karena sebelumnya itu ada memang informasi bahwa mereka tuh ada kena skabies juga. Jadi jadi makanya kemarin tuh selain kita melakukan pemeriksaan kesehatan, kami juga melakukan penyuluhan. Jadi penyuluhan itu adalah tentang cara untuk menjaga kebersihan diri, jadi higien diri sendiri. Karena skabies itu kan berhubungan dengan kebersihan. Mungkin hanya sebagian yang tahu nih, kebanyakan kan rabies gitu. Kalau skabies apa tuh, Dok? Skabies itu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit ya. Itu mungkin bisa tertular itu karena pada dasarnya itu pada lingkungan yang asrama kayak gitu. Jadi karena mungkin higiennya yang kurang bagus kayak gitu. Jadi kemarin itu kami melakukan penyuluhan tentang cara cuci tangan. Jadi di sana juga mungkin kami tempel pamflet-pamflet supaya cara cuci tangan yang baik dan benar. Jadi kemarin juga itu ada beberapa anak santri, alhamdulillah setelah diterangkan mereka bisa mencontoh cara cuci tangan yang baik benar. Karena dengan mulai dari awal cara cuci tangan yang baik dan benar, itu bisa mungkin menghindari berbagai macam penyakit. Salah satunya mungkin bisa juga berhubungan dengan skabies. Skabies juga itu mungkin karena lingkungan yang kurang bersih, kasurnya yang tidak biasa dijemur, itu juga bisa menjadi sumber penularannya kayak gitu. Jadi mungkin selain kegiatan itu juga kemarin alhamdulillah kami tutup itu dengan kegiatan berbuka puasa bersama atau silaturahmi keluarga besar IDI Kota Bau-Bau. Jadi dalam kegiatan buka puasa itu di situ kami hadirkan ada penceramah dan kami juga mungkin melakukan adanya seminar. Mungkin kalau hal ini mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Heni karena dalam hal ini Dr. Heni adalah sebagai ketua panitia sekaligus sebagai sekretaris IDI Kota Bau-Bau. Mungkin Dr. Heni bisa jelaskan, Dok. Terkait acara deh. Langsung saja mungkin. Sebenarnya kalau untuk kegiatan IDI seminar kesehatan IDI berbagi itu merupakan salah satu program yang dibawakan oleh bidang kerjasama kemitraan dan pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Dr. Zuhri Sawal, spesialis urologi. Untuk sebenarnya kalau untuk kegiatan Ramadan itu kami ada kegiatan pre-Ramadan dan IDI berbaginya. Kegiatan pre-Ramadan itu kami melakukan seminar kesehatan itu bertempat di Gedung Arsalana pada tanggal 18 Februari 2024. Jadi memang kegiatannya itu fokus seminar sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Dan lagi pula untuk kegiatan seminar itu mengupdate ilmu-ilmu kami, khususnya kami ya para dokter umum ya, tanggal 18 itu. Jadi setelah mengadakan pre-Ramadan itu, kita masuk ke acara untuk bulan suci Ramadan itu IDI berbagi. Yang seminar kesehatan temanya apa? Kemarin itu pada tanggal 18 Februari itu temanya tentang ada sekitar 3 materi yang dibawakan. Yang pertama itu tentang kegawdaratan bedah saraf, dalam hal ini mungkin ada cedera kepala seperti itu. Kemudian ada namanya kegawdaratan psikiatri yang berhubungan sama gangguan kejiwaan gitu. Kemudian sama itu yang tata laksana pasien penderita diabetes mellitus atau mungkin yang awam sering dengar itu yang penderita gula atau kencing manis itu pada saat untuk bulan puasa seperti itu. Berarti emang pesertanya juga di semua ya? Iya, yang ikut gitu ya. Betul. Wah, ternyata cukup kompleks juga nih kegiatannya nih pendengar. Kalau yang kita dengar judulnya hanya seminar kesehatan dan IDI berbagi, ternyata di dalamnya ada cukup banyak juga kegiatan-kegiatan yang meliput untuk aktivitas IDI selama bulan Ramadan. Nah, kalau yang di luar Ramadan deh, karena kan pasti tidak mungkin kan 11 bulan stuck gitu kan, pasti ada juga program-program yang memang sudah jadi program tahunannya IDI gitu. Apa aja sih? Ya, untuk yang di luar bulan Ramadan itu palingan kalau kegiatan IDI itu selain kita adalah kegiatan dalam rangka hari ulang tahun dokter HBDI yang kemarin itu sudah dilakukan di Kolaka. Ini mungkin dalam bulan Agustus ini mungkin kita akan ada kegiatan hari ulang tahun IDI. Mungkin itu dipusatkan di Kendari. Selain itu kami juga kemarin tuh akan kegiatannya itu selain kita kan kita baru kepemimpinan 1 tahun nih. 1 tahun ini baru masuk tahun kedua kepemimpinan saya sebagai ketua IDI cabang Kota Bau-Bau. Jadi kemarin tuh selain kami sudah melakukan kegiatan muktamar dan raker juga, ada kegiatan seminar juga. Jadi memang IDI itu atau dokter-dokter itu memang berhubungan selalu dengan belajar. Belajar karena dengan adanya seminar-seminar itu adalah untuk refresh ilmu. Jadi kita itu kan memang ilmu kedokteran itu ilmu yang selalu berkembang. Jadi kita harus selalu belajar supaya bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Selain itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Itu juga ada. Dan di sini kegiatan terbaru dari IDI
pagi ya itu kami itu ada dokteran. Dokteran itu adalah ID itu kita melakukan kegiatan aktivitas lari pagi. Itu mungkin kita lakukan itu tiap hari minggu pagi. Itu kegiatan terbaru dari ID. Jadi selain itu supaya kita dokter-dokternya itu jangan cuma memeriksa pasien saja. Karena biasa dokter-dokter itu karena sibuk untuk memeriksa pasien biasa melupakan kesehatan diri sendiri. Banyak yang kayak begitu. Jadi dengan adanya dokteran ini atau idiran itu kami mengajak semua anggota-anggota ID itu untuk bersama-sama kita mencari sehat. Jadi sambil kita mencari sehat, kita ajang silaturahmi juga di situ. Mungkin kayak gitu. Kalau yang penyuluhan itu masuk kemana tuh? Penyuluhan itu banyak, kami bisa lakukan mungkin di rumah-rumah sakit. Kayak kemarin itu ada kegiatan penyuluhan itu yang kebetulan saya adalah dokter mata. Jadi kemarin itu adalah hari ulang tahun glaukoma, hari glaukoma sedunia. Jadi itu saya melakukan penyuluhan itu di rumah sakit Palagi Mata. Di situ untuk pada pasien-pasien yang berkunjung ke rumah sakit Palagi Mata. Mungkin dokter Heni juga di rumah sakit Siloam itu juga ada kegiatan penyuluhan juga yang untuk pada pasien-pasien yang berkunjung ke rumah sakit Siloam. Kemudian juga sebelumnya itu kami melakukan kegiatan penyuluhan itu melalui juga Instagram ya. Kemarin itu kami mengundang narasumber yaitu Dr. Saldi Salman tentang kasus-kasus obstetri yang bulan kalau tidak salah itu 2023 kemarin. Saya lupa bulannya Dr. Saldi Salman sebagai pematerinya. Jadi selain kami itu melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat, kita biasa juga buka penyuluhan itu melalui Instagram. Kemudian juga kemarin itu di Instagram itu dengan khusus ke pasien-pasien diabetes juga atau penyakit gula. Emang yang menjadi concern untuk penyakit-penyakit yang paling banyak ditangani atau gimana? Iya, kebetulan itu kalau penyakit gula itu kan jujur saja sih masyarakat Kota Bau-Bau ini banyak sekali jadi kemarin tuh memang banyak sekali. Jadi pasien-pasien di rumah sakit itu kunjungan terbanyak itu selain pasien-pasien yang lain tuh pasien gula atau hipertensi itu yang banyak. Makanya itu pasiennya dokter internet itu paling banyak itu. Di samping itu juga kemarin selain pasien itu ada juga kasus-kasus obstetri. Kalau obstetri itu atau kasus-kasus obgyn itu kan dia banyak ibu-ibu hamil kan. Jadi itu juga menjadi kita punya ID pandak salah satu untuk kita karena ada kasus khusus kita khususkan kayak gitu. Di samping itu kemarin juga banyak juga pasien-pasien mata. Jadi mungkin selanjutnya nanti akan bergilir kita lakukan. Jadi kita lihat yang mana kasus yang lagi tren. Kebetulan kemarin itu kita baru kedatangan dokter ahli jiwa. Jadi selama ini kan di Bau-Bau belum ada dokter ahli jiwa. Makanya pada seminar yang lalu itu kami hadirkan dokter ahli jiwa dan ahli bedah saraf. Samping kita refresh dulu ke dokter-dokternya, mungkin nanti ada kita bikin penyuluhan. Jadi kita juga selain ID itu kita kerjasama sama rumah sakit juga. Jadi di rumah-rumah sakit juga itu tetap ada penyuluhan untuk ke masyarakat. Kalau yang dokter ahli jiwanya didatangkan dari mana? Dokter, alhamdulillah sih kita sekarang sudah punya 2 dokter ahli jiwa. Gitu. Sudah 3. Tugasnya di RSUD? Ya, kalau 2 itu di RSUD, yang satunya itu mungkin di Kabupaten Buton ya. Gitu. Ya. Ini kan soalnya emang kemarin agak susah menemukan itu ya. Tapi ternyata sudah tersedia sudah hadir gitu di Kota Bau-Bau ya. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti masyarakat itu tidak perlu dikirim ke Kendari lagi. Sudah ada di Kota Bau-Bau. Dari mereka itu sudah alhamdulillah 2 di rumah sakit. Sekarang mungkin mereka masih stay di Rumah Sakit Umum Kota Bau-Bau. Nah, di ID ini pembagiannya gimana sih, Dok? Maksudnya tuh kayak di bidang apa, programnya apa, concernnya apa gitu. Misalnya ada di bidang apa khusus, fokusnya kemana gitu. Ya mungkin dokter ini biar soalnya tuh kita kayak dengar di ID Perkumpulan Dokter Indonesia dari Kota Bau itu aja gitu. Tapi untuk benar-benar struktur organisasinya mungkin seperti apa gitu. Jadi di ID itu memang ada struktur organisasi. Ada. Mungkin dokter ini bisa jelaskan, Dok. ID itu sebenarnya untuk kami ya, untuk ID Cabang Bau itu ada 6 bidang. Salah satunya saya mungkin agak lupa sedikit ya. Yang pertama itu ada bidang hubungan antar lembaga dan public relationship, kemudian ada bidang pengembangan koperasi dan kesejahteraan anggota, ada bidang organisasi, ada bidang kemitraan
Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat, ada Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota, kemudian ada juga namanya Tim Pengembangan dan Pendidikan Kesehatan Kedokteran Berkelanjutan, dan ada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Itu sebenarnya untuk masalah anggota itu dari Dokter Sulianti sendiri yang memilih orang-orangnya, siapa orang-orang yang ada di situ, dan dari kami itu akan mengirim ke pengurus besar ID Pusat untuk dibuatkan surat keputusan untuk anggota tersebut, seperti itu. Oh gitu ya. Terus concernnya kemana-mana aja tuh, maksudnya kayak dari bidang ini mereka apa gitu yang ngurusin apa? Sebenarnya kalau untuk masalah bidang-bidang itu saya kasih contoh seperti misalnya tim P2KB seperti tim pengembangan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Ini yang berhubungan tentang mengurus kami dokter-dokter untuk kayak pengumpulan surat kecukupan profesi untuk keberlanjutan SIP. Jadi pada bidang ini menganjurkan kepada kami, kalian harus mencukupi SKP senilai segini dengan cara mengikuti seminar, mengikuti pengabdian masyarakat, atau mungkin bagaimana berapa jumlah pasien yang kalian tangani dalam 1 tahun. Itu mereka concernnya ke situ. Kalau itu salah satu bidang yang kemudian kalau bidang yang lain seperti bidang yang tadi saya sebut yang kayak bidang kerjasama kemitraan dan untuk pengabdian masyarakat, itu salah satunya yang kami adakan kemarin yang kayak ide berbagi atau lebih ke sosial gitu, lebih ke sosial ya. seperti itu. Oke, jadi baru tahu loh ternyata emang emang kayak kita kan di kementerian gitu kan ada juga memang standar-standar atau target-target pencapaian gitu. Jadi bulan ini pencapaian target kinerjanya seperti apa. Ternyata di dokter juga gitu ya. Emang ada yang dinilai ada target-targetnya juga ya. Oke. Ya itu mungkin untuk kecukupan supaya bisa berpraktek atau kalau kita bilang sih SIP, surat izin praktek. Memang mereka harus mencukupi SKP namanya. Oke. Oh, berarti itu emang diupdate setiap bulan atau setiap tahun ya? Jadi dia per 5 tahun. Jadi per 5 tahun. Ya, jadi misalnya dari pusat mengirimkan, itu namanya sertifikat kompetensi. Untuk kami dokter umum, kalau untuk dokter-dokter spesialis dia mungkin di kolegiumnya masing-masing, tapi kalau untuk kami dokter umum itu harus mencukupi itu supaya bisa melanjutkan. Misalnya kami praktek di tempat ini hanya bisa sampai 5 tahun, setelah itu kami harus refresh kembali lagi untuk SIP kami gitu. Makanya untuk ini itu ada namanya long life study ya. Jadi kami itu sepanjang hari belajar gitu. Jadi kalau makanya itu enaknya jadi dokter seperti itu. Enak loh belajar bilang enak. Iya, jadi kalau mungkin sudah jadi dokter itu memang dokter itu ilmunya selalu berkembang. Jadi seorang dokter itu diwajibkan memang untuk selalu belajar dan belajar. Jadi dengan belajar dan belajar itu diantaranya melalui seminar-seminar yang diadakan. Nah ini mungkin bisa untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu tujuannya. Oke, baiklah ya. Saya kayaknya jadi murid di sini deh. Banyak sekali ilmu yang baru saya dapat ya gitu ya. Pendengar kenapa tidak dari kemarin-kemarin ngundang Idi. Baiklah, nanti kita lanjut lagi bincang-bincang ya soal kegiatan-kegiatan ID, tapi kita jeda dulu sejenak untuk pendengar yang mungkin punya komentar atau tanggapan atau mau tanya-tanya apa aja lah pokoknya yang pengen Anda tanyakan ya, silakan bergabung bersama kami di jalur telepon kita 0822 5972 2994. Anda juga bisa mengirimkan pesan Anda di jalur WhatsApp kita di nomor itu ya. Dan pendengar RRI Bau-Bau, kami juga menyampaikan bahwa saat ini kita lagi live di Facebooknya RRI Bau-Bau. Kalau mau nonton silakan kunjungi Facebooknya RRI Bau-Bau. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami di Mozaik Ramadan. Ramadan bersama RRI. Harmoni, satukan hati. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang saat ini masih mendengarkan kami di Mozaik Ramadan. Untuk edisi kali ini kita menghadirkan ya dokter-dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Bau-Bau, masih bersama dengan Dokter Anti dan juga Dokter Heni di studio RRI Bau-Bau. Luar biasa ya, padat sekali di sesi pertama mendengar perbincangan kita ini karena emang katanya tadi biasa gitu mendengar ya. Jadi kalau otaknya dokter-dokter itu jalan, mulut juga jalan. Jadi tidak menyaring dulu di ini ya, tidak butuh loading gitu mendengar. Makanya tadi benar-benar padat dan jelas ya. Tapi ya pendengar, kalau misalnya Anda juga punya sesuatu hal yang pengen Anda tanggapi atau Anda tanyakan, boleh bergabung di jalur WhatsApp kita di 0822 5972 2994. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi ya. Ini sebenarnya yang saya sebagai orang awam gitu ya, Dok. Jadi ini mungkin pertanyaan juga bagi orang-orang awam yang lainnya gitu. Karena kan
ID kemudian sudah mulai masuk ke masyarakat gitu, artinya kegiatan-kegiatannya sudah mulai dilihat gitu oleh masyarakat. Nah, sebenarnya apa gitu fungsi atau juga fokus dari ID ini loh, kami loh masyarakat, ada Ikatan Dokter Indonesia Kota Bau-Bau loh di sini. Apa sih sebenarnya yang pengen ditunjukkan gitu kepada masyarakat? Kayak agak berat pertanyaannya ya. Jawabannya harus pelan-pelan juga bisa dicerna. Jadi sebenarnya yang ID itu sebenarnya kita ya memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi masyarakat, intinya seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di ID itu kan ada beberapa anggotanya itu kan terdiri dari dokter umum, dokter spesialis. Jadi mungkin mereka pada ranahnya masing-masing itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di samping itu makanya di bulan Ramadan kita melakukan kegiatan ID berbagi. Jadi itu memberikan juga bahwa selain kita memberikan pelayanan pada masyarakat, misalnya di poli, kayak di puskesmas, dokter-dokter umum mungkin di puskesmas, dokter-dokter spesialis di rumah sakit, kita juga mungkin ingin menyentuh, memberikan berbagi berkah di bulan Ramadan. Salah satunya dengan kegiatan ID berbagi kemarin. Jadi kemarin juga itu kami melakukan donasi, kami memberikan donasi kepada pesantren untuk santri-santrinya itu di Pondok Pesantren Al-Madinah. Jadi mungkin juga yang perlu saya sampaikan bahwa di ID itu dokternya itu semua dermawan-dermawan loh di Kota Bau-Bau ya. Jadi kemarin itu semua dana yang terkumpul itu adalah murni sumbangan dari semua anggota ID. Kayak gitu. Emang kalau untuk berbagi maksudnya yang nunggu momen yang bulan Ramadan gitu yang paling pas gitu ya, atau memang ada program berbagi juga di momen-momen lain? Jadi mungkin di ini hari ulang tahun ya mungkin, kalau di hari ulang tahun ID itu mungkin biasa ada, tapi kalau kami di Kota Bau-Bau itu kami masih khususkan di kegiatan bulan Ramadan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya sumbangan-sumbangan yang lain itu ada, tapi biasa personal. Oke. Di ID itu juga ini tidak sih, maksudnya ada seperti perlindungan gitu untuk dokter-dokter yang di Kota Bau. Artinya mungkin ada misalnya ada salah satu dokter yang kemudian ada kasus apa gitu sama pasien, kemudian ID bersedia ada ID di belakang itu pasti itu. Di ID itu kita punya majelis kehormatan etik. Jadi itu mungkin yang ketuanya tuh dokter Yamin, yang spesialis penyakit dalam, dokter senior. Iya, dokter senior. Jadi beliau itu adalah ketua majelis kehormatan etik kedokteran untuk ID cabang Kota Bau-Bau. Jadi memang kalau ada anggota-anggota ID yang bermasalah akan diproses di majelis kehormatan etik. Di situ juga ya pasti ID kita ID organisasinya itu alhamdulillah sampai sekarang tuh solid. Jadi kita sekarang tuh temanya itu satu ID terus maju. Karena kenapa kita sekarang ini kan ID itu sebenarnya sekarang lagi diuji, banyak ujiannya sekarang, ujiannya ID. Jadi kemarin diuji sama corona, sekarang ini diuji dengan banyak sekali hal-hal yang memang membutuhkan bahwa ID itu harus tetap solid. Sekarang jadi alhamdulillah kami di Kota Bau-Bau itu kami masih tetap solid. Jadi kami semua itu masih dalam satu wadah, yaitu ID Ikatan Dokter Indonesia. Jadi tidak ada organisasi yang lain. Jadi kalau ada anggota-anggota ID yang misalnya bermasalah, insya Allah ID itu akan siap untuk membantu. Jadi akan nanti diproses sesuai dengan jalurnya, yaitu melalui Majelis Kehormatan Etik. Baik. Mungkin saya tambahkan. Jadi selain dari kami punya Majelis Kehormatan Etik itu, kami juga namanya punya Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Jadi semisal ini diketuai oleh Dr. Mulyadi, spesialis anak. Jadi semisal mungkin ada anggota kami yang memiliki mungkin dicurigai ada tersandung suatu masalah, mungkin dari pihak ID dalam hal ini Biro Hukum ini mungkin akan mencari tahu masalahnya apa ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi mungkin bisa berkoordinasi bersama majelis etik. Jadi tidak mungkin anggota ID itu dilepas gitu aja. Sejauh ini sih yang kami rasakan, apalagi kami dokter umum ya. Alhamdulillah sejauh ini para dokter-dokter spesialis itu mengayomi kami dengan sangat baik, membagi ilmunya seperti itu gitu. Baiklah. Nah ini juga nih sebenarnya Yanti bingung ya apa menanyakan ini atau tidak. Tapi kan ini kita RRI sebagai media untuk menyuarakan hati masyarakat gitu ya.
Cuma entahlah apakah ini bisa ranahnya ke dokter apa dari pihak puskesmas rumah sakit gitu ya. Ada kemudian meme-meme yang muncul di media sosial gitu ya. Dibeda-beda ini kalau yang BPJS sama yang umum. Gitu. Dibeda-beda ini kalau yang BPJS lama gerakannya gitu. Kalau yang umum cepat gitu. Dokternya katanya sigap gitu tuh. Ada tanggapan tidak sih soal-soal kayak gitu? Ya sebenarnya ini kan masalah kayak gini ya bisa lah saya tanggapi ya, karena dalam hal ini juga saya juga bekerja sebagai dokter spesialis di rumah sakit. Tapi sebenarnya ini memang ranahnya dari manajemen tiap-tiap rumah sakit. Tapi sebenarnya di rumah sakit itu kami memberikan pelayanan itu tidak membeda-bedakan, semua sama. Apalagi sekarang kan pakai antrian. Jadi sekarang itu sudah ada antrian online. Jadi semua itu mengikuti antrian. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi semua itu sesuai dengan nomor antriannya. Ya, jadi kalau dibilang ada yang beda-bedakan mungkin itu personal ya. Tapi selama ini yang kalau saya insya Allah sih yang kami lakukan di rumah sakit Paragi Mata maupun di rumah sakit Siloam tidak, kami tuh sesuai dengan antrian karena BPJS itu sudah mengatur segalanya itu melalui antrian. Pasien umum juga mengikuti antrian. Seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat misalnya kurang puas atau apa misalnya pengen yang privasi yang mungkin bisa karena kita belum menyiapkan layanan VIP ya di rumah sakit. Kalau Siloam juga belum ada ya? Belum ada. Jadi biasa kalau di rumah sakit besar itu kalau untuk pasien-pasien misalnya yang umum yang mau layanan yang VIP ya mereka ada. Tapi kalau kita di rumah sakit itu semua masih sama. Mau pasien umum. Paling yang kelasnya aja yang beda. Ya, kelasnya saja yang beda. Itu kelasnya juga itu tergantung dari tingkat BPJS-nya. Misalnya kelas 3, kelas 2, kelas 1. Tapi kalau pelayanan sama. Kelasnya itu yang bedakan pas dirawat inap saja. Di tempat tidurnya kayak gitu. Tapi kalau untuk pelayanan di poli sama semua mengikuti antrian. Jadi tidak dibeda-bedakan kalau ini pasien umum ada lebih cepat, pasien BPJS lama enggak. Apalagi kalau sekarang sih jujur saja pasien umum itu mungkin sedikit. Jadi pasien umum tuh banyak kan yang ke praktek. Kalau di rumah sakit tuh rata-rata BPJS semua. Untuk saat ini ya, kayak gitu. Mungkin kan dokter Heni juga ini kan dia sebagai di rumah sakit Siloam itu dia sebagai kasmik, jadi mungkin dia lebih tahu juga mungkin bagian manajemen rumah sakit Siloam juga dia. Kalau saya kan sebagai memberi pelayanan saja, walaupun saya sebagai ketua ini tapi di rumah sakit itu cuma sebagai dokter poli. Mungkin dokter Heni kalau di Siloam gimana? Kalau kami untuk di rumah sakit, kebetulan Siloam itu kan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bau-Bau ya. Jadi kalau untuk masalah memang sih untuk kadang pasien bilang, kenapa saya berbeda, kenapa saya lebih cepat itu kenapa saya lama itu cepat. Sebenarnya kalau untuk pelayanan di setiap rumah sakit itu sama. Dia mau BPJS atau mau dia pakai umum atau dia corporate itu dia tetap sama, tetap menggunakan antrian gitu. Jadi memang cuma mungkin kembali lagi ke individu apakah dia sabar atau tidak. Itu sih sebenarnya, tapi kalau untuk masalah pelayanan itu sama semua. Oke, baik. Jadi gitu ya pendengar, kalau yang pernah dengar ada komen-komen kayak gitu ya udahlah Anda yang penting sabar aja katanya itu ya. Yang penting pokoknya tetap ini karena kan kita yang membutuhkan gitu. Jadi ya emang harusnya kita yang lebih sabar gitu pendengar. Jadi jangan ada salah-salah paham ataupun juga menanggapi komenan-komenan seperti itu ya. Nah, terus nih karena kita juga sebenarnya sudah mulai habis nih waktu kita ya, tapi lanjut aja lagi dikit lah gitu ya. Karena tadi kan programnya untuk Ramadan yang seminar kesehatan sama yang ID berbagi. Nanti apakah akan ada inovasi-inovasi baru di Ramadan selanjutnya? Ayo bikin ini yuk. Atau nanti mungkin Ramadan kali ini karena udah akhir tapi idenya baru muncul di Ramadan tahun depan kita ngadain ini yuk gitu. Ya mungkin ya, karena ini juga sebenarnya Ramadan tahun lalu itu berbeda juga. Ramadan tahun lalu itu kami cuma fokus untuk memberikan donasi ya kepada para santri yang tidak mampu. Yang khususnya kami khususkan itu pada santri-santri yang memang yatim piatu, yang di pondok pesantrennya itu betul-betul yang tidak mampu, yang yatim piatu. Ya, kami berikan donasi, kami panggil untuk buka puasa bersama di Gedung Arasalana. Nah, pada tahun ini kami inovasi lagi. Ya, jangan deh cuma bagi-bagi donasi, selain bagi-bagi wajib memang bagi-bagi memberikan donasi, tapi kita isi dengan kegiatan lain. Nah, maka kegiatan yang kami isi itu kemarin ya salah satunya adalah kita memberikan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan.
kayak gitu. Ya, biar tidak flat. Iya, gitu ya. jadi mungkin nanti tahun depan tergantung ketua panitianya lagi nih. Idenya apa lagi? Kita isi dengan apa lagi selain supaya dia lebih bervariatif. Ya, insya Allah sih seperti itu. Karena alhamdulillah sih saya sangat bersyukur sekali juga selama saya menjabat sebagai ketua ID periode baru 2 tahun terakhir ini saya punya anggota-anggota di ID ini utamanya dokter-dokter mudanya ini sangat kreatif sekali dan sangat antusias sekali dan semangatnya sangat tinggi sekali. Saya sebagai ketua ID sangat apresiasi sekali kepada mereka karena jujur saya sebagai ketua ID tidak mungkin bisa bekerja tanpa bantuan dari mereka. Jadi alhamdulillah sih sangat bersyukur sekali kami di ID untuk saat ini kami adalah sangat solid, sangat kompak dan utamanya semangatnya itu. Oh, luar biasa ya. Dokter Hedi aja tadi bilang katanya makanya dokter itu belajar terus jadi enak gitu ya. Enaknya di mana kita mikirnya begitu, apalagi emang dokter-dokter yang fresh graduate gitu kan yang memang benar-benar baru mengaplikasikan ilmu mereka gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih ada komunitas atau kelompok masyarakat organisasi pengen kerjasama dengan ID, misalnya ayo kita buat buat pemeriksaan gratis apa gitu ya bagi orang-orang yang tidak mampu gitu. Gimana nih tanggapan ID? Ya, kami ID sih welcome setiap kegiatan-kegiatan memang yang positif yang bisa berhubungan dengan masyarakat, yang memberikan manfaat yang kepada masyarakat. Kami ID itu siap membantu. Kemarin saya jelaskan juga kami juga di ID itu sempat kemarin kami punya organisasi persatuan organisasi profesi ya. Di situ ada dari perawatnya, ada dari dokter giginya, ada dari apotekernya. Itu kita juga sudah punya organisasi. Jadi kami itu kemarin sempat melakukan kegiatan yaitu kegiatan penyuluhan ya. Penyuluhan di Palagi Mata itu gabungan organisasi profesi namanya. Jadi itu kami buat karena kemarin pas ada beberapa kasus yang kami lakukan aksi dari karena kami sudah satu visi dan satu misi, jadi kenapa kita tidak tergabung untuk bisa memberikan. Jadi mungkin nanti karena saya juga kesibukan kemarin, jadi mungkin dalam waktu dekat ini selesai Lebaran atau mungkin nanti dilihat selesai Lebaran dulu ada atau apa ada kesempatan, mungkin kami juga akan melakukan kegiatan yang misalnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Baik. Tapi itu adalah gabungan dari organisasi profesi. Nah, tapi kalau untuk ID-nya, misalnya ada organisasi lain yang mau ini kerjasama, kami ID siap kok. Baiklah, seperti itu ya pendengar ya. Luar biasa loh mendengar kalau ini ada gabungan antara organisasi dan lainnya, ada komunitas satu yang bekerja sama dengan komunitas satu. Betul. Betapa ininya ya, artinya masyarakat yang mungkin agak sulit terjangkau, masyarakat yang kalangan bawah gitu, yang mungkin tidak begitu terlihat ya, mereka benar-benar bisa terbantu gitu ya. Semoga lah kalau gitu lancar-lancar terus setiap aktivitas ataupun juga program-program dari ID bisa berjalan dengan baik dan lancar, tetap bersatu. Ya, satu ini terus maju. Ya, satu ini terus maju ya. Yang ini menjadi kekuatan tersendiri untuk ID ya, bisa lebih kompak dengan anggota-anggota dan juga pengurus lainnya ya, agar lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih banyak kalau gitu untuk Dokter Anti dan juga Dokter Heni, obrolannya sangat berkualitas hari ini. Terima kasih juga buat Kak Anti sudah mengundang ID dalam kegiatan RRI dalam Mozaik Ramadan ya. Terima kasih sekali untuk pihak RRI. Berarti nanti next kalau misalnya ada kita undang lagi untuk program-program yang lain, nanti lah ya disesuaikan jadwal ya. Siap. Kami siap. Nanti hubungi saja saya. Nanti hubungi sekretaris. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak dan juga pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih sudah stay tune monitor di Mozaik Ramadan kali ini. Kita akan juga berjumpa esok hari di jam yang sama Mozaik Ramadan yang tentunya menghadirkan juga narasumber-narasumber lainnya yang menginspirasi dan pastinya juga bisa mewarnai ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetaplah bersama kami di radio kesayangan Anda, RRI Bau-Bau.